Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Putri dengan NIM 220320092. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO atau International Organization for Standardization. Dan yang akan saya bahas itu lebih detailnya itu adalah ISO 9001. ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan, banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Selanjutnya ada tujuan ISO. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen. Sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen. Sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Tujuan yang kedua ada jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, Anda mendapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi,
serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penetapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produksi yang gagal. Tujuan ketiga ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya, karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. Tujuan keempat yaitu memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Tujuan yang kelima yaitu branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia. Tujuan yang keenam yaitu memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau quality management system.
diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. ISO 9001 juga memiliki tujuan utama. Yang tujuan pertama itu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Tujuan kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Tujuan keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tujuan kelima, memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya ada struktur standar ISO 9000 dan strukturnya itu terdiri dari 10. Yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua referensi normatif, yang ketiga istilah dan definisi, keempat konteks organisasi, 5 kepemimpinan, 6 perencanaan atau planning, ketujuh dukungan atau support, 8 operasi atau operation, 9 evaluasi kerja atau performance evaluation, yang ke-10 ada peningkatan atau improvement. Selanjutnya ada prinsip dasar ISO 9001. Prinsip dasar pertama, fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Prinsip dasar kedua, perbaikan berkelanjutan atau improvement, yaitu mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Prinsip dasar ketiga, kepemimpinan atau leadership, yaitu pemimpin menerapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Prinsip dasar keempat, pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making, yaitu keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Prinsip dasar kelima, yaitu keterlibatan orang atau engagement of people, yaitu semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Prinsip dasar keenam, manajemen hubungan atau relationship management, yaitu menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Prinsip dasar ketujuh, pendekatan proses atau proses approach, yaitu
Kegiatan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Dalam ISO 9001 terdapat pendahuluan dan terdiri dari beberapa klausul. Klausul pertama, ruang lingkup atau scope, yaitu menjelaskan tujuan umum ISO 9000, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Artinya, ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi, mau yang besar, kecil, barang, atau jasa. Klausul kedua, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Klausul ketiga, istilah dan definisi. Klausul ketiga berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Klausul keempat, konteks organisasi atau context of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka atau visi, misi, dan tujuannya, lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contohnya, usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Klausul kelima, kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pimpinan puncak atau top manajemen dalam yang pertama memberi arah dan visi mutu, yang kedua menetapkan kebijakan mutu, yang ketiga menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Klausul keenam, perencanaan atau planning. Klausul 6 berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang,
menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contohnya, resiko, bahan baku terlambat, yang rencananya itu buat 2 pemasok cadangan, dan tujuan mutunya itu pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Klausul 7, dukungan atau support. Klausul 7 berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, infrastruktur dan lingkungan kerja. Yang ketiga, pengetahuan organisasi. Yang keempat, komunikasi dan dokumentasi. Contohnya itu melatih karyawan, memastikan alat produksi bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Klausul 8, operasi atau operation. Ini bagian paling teknis, seperti bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Langkah umumnya ada 4. Yang pertama, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu. Yang ketiga, penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat, identifikasi produk yang tidak sesuai. Contohnya, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang pertama itu yang harus dievaluasi adalah kepuasan pelanggan. Yang kedua, efektivitas sistem mutu. Yang ketiga, audit internal. Yang keempat, tinjauan manajemen. Contohnya, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dengan mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, melakukan tindakan korektif, meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Selanjutnya ada langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Langkah-langkahnya itu ada 7. Yang pertama, komitmen manajemen puncak.
dukungan pimpinan sangat penting. Yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analisis. Dengan itu yaitu membandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Langkah ketiga, penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau manual mutu, prosedur, instruksi kerja. Yang keempat, pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Yang kelima, audit internal. Yang keenam, tinjauan manajemen atau manajemen review. Dan langkah yang terakhir ada audit eksternal oleh lembaga sertifikasi seperti MIS, SGS, TUV, Sukovindo, dan lain-lain. Terakhir ada manfaat penerapan ISO 9000. Bagi perusahaan, manfaatnya ada 4, yaitu proses kerja lebih efisien dan terstandar. Manfaat kedua, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Manfaat ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Manfaat keempat, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Manfaat penerapan ISO selain bagi perusahaan, ada juga bagi pelanggan. Dan terdapat 4 manfaat. Yang pertama, produk atau layanan lebih konsisten mutunya. Manfaat kedua, lebih puas terhadap kualitas produk. Manfaat ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Dan manfaat keempat, produk memenuhi standar internasional. ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan, banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas
dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Selanjutnya ada tujuan ISO. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen. Sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen. Sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Tujuan yang kedua ada jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, Anda dapat mendapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting. Karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penetapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produksi yang gagal. Tujuan ketiga ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan
dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. Tujuan keempat yaitu memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Tujuan yang kelima yaitu branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia. Tujuan yang keenam yaitu memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau quality management system. Diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku.
ISO 9001 juga memiliki tujuan utama. Yang tujuan pertama itu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Tujuan kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Tujuan keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tujuan kelima, memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya ada struktur standar ISO 9000. Dan strukturnya itu terdiri dari 10. Yang pertama ada ruang lingkup. Yang kedua referensi normatif. Yang ketiga istilah dan definisi. Keempat konteks organisasi. 5. Kepemimpinan. 6. Perencanaan atau planning. Ketujuh, dukungan atau support. 8. Operasi atau operation. 9. Evaluasi kerja atau performance evaluation. Yang ke-10 ada peningkatan atau improvement. Selanjutnya ada prinsip dasar ISO 9001. Prinsip dasar pertama, fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Prinsip dasar kedua, perbaikan berkelanjutan atau improvement, yaitu mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Prinsip dasar ketiga, kepemimpinan atau leadership, yaitu pemimpin menerapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Prinsip dasar keempat, pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making, yaitu keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Prinsip dasar kelima, yaitu keterlibatan orang atau engagement of people, yaitu semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Prinsip dasar keenam, manajemen hubungan atau relationship management, yaitu menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Prinsip dasar ke-7, pendekatan proses atau process approach,
approach, yaitu kegiatan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Dalam ISO 9001 terdapat pendahuluan dan terdiri dari beberapa klausul. Klausul pertama, ruang lingkup atau scope, yaitu menjelaskan tujuan umum ISO 9000, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Artinya, ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi, mau yang besar, kecil, barang, atau jasa. Klausul kedua, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Klausul ketiga, istilah dan definisi. Klausul ketiga berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Klausul keempat, konteks organisasi atau context of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka atau visi, misi, dan tujuannya, lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contohnya, usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Klausul kelima, kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pimpinan puncak atau top manajemen dalam yang pertama memberi arah dan visi mutu,
Yang kedua, menetapkan kebijakan mutu. Yang ketiga, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Klausul keenam, perencanaan atau planning. Klausul 6 berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contohnya, resiko, bahan baku terlambat, yang rencananya itu buat 2 pemasok cadangan, dan tujuan mutunya itu pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Klausul 7, dukungan atau support. Klausul 7 berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, infrastruktur dan lingkungan kerja. Yang ketiga, pengetahuan organisasi. Yang keempat, komunikasi dan dokumentasi. Contohnya itu melatih karyawan, memastikan alat produksi bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Klausul 8, operasi atau operation. Ini bagian paling teknis, seperti bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Langkah umumnya ada 4. Yang pertama, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu. Yang ketiga, penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat, identifikasi produk yang tidak sesuai. Contohnya, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang pertama itu yang harus dievaluasi adalah kepuasan pelanggan. Yang kedua, efektivitas sistem mutu. Yang ketiga, audit internal. Yang keempat, tinjauan manajemen. Contohnya, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya,
digunakan untuk memperbaiki layanan. Klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dengan mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, melakukan tindakan korektif, meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Selanjutnya ada langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Langkah-langkahnya itu ada 7. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Dukungan pimpinan sangat penting. Yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analisis. Dengan itu yaitu membandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Langkah ketiga, penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau manual mutu, prosedur, instruksi kerja. Yang keempat, pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Yang kelima, audit internal. Yang keenam, tinjauan manajemen atau manajemen review. Dan langkah yang terakhir ada audit eksternal oleh lembaga sertifikasi seperti MIS, SGS, TUV, Sukovindo, dan lain-lain. Terakhir ada manfaat penerapan ISO 9000. Bagi perusahaan, manfaatnya ada 4, yaitu proses kerja lebih efisien dan terstandar. Manfaat kedua, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Manfaat ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Manfaat keempat, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Manfaat penerapan ISO selain bagi perusahaan, ada juga bagi pelanggan. Dan terdapat 4 manfaat. Yang pertama, produk atau layanan
lebih konsisten mutunya. Manfaat kedua, lebih puas terhadap kualitas produk. Manfaat ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Dan manfaat keempat, produk memenuhi standar internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ISO 9001. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.